kita ada satu topik yang kelewat ya. Saya rasa kelewat, saya lupa ini. Cacat kristal kita belum kan? Belum, Mem. Belum kan? Oke. Nah, jadi makanya eh, sebenarnya harusnya cacat kristal dulu, baru nanokristal semikonduktor. Nah, tapi entah kenapa saya kelewat gitu ya. Maklumlah kadang-kadang kalau kelas terlalu banyak tiap semester itu yang terjadi ya. Nah, eh, ini kita cacat kristal minggu ini, minggu depan saya minta kalian presentasi ya, presentasi per kelompok untuk apa? Nanokristal eh, metal nanokristal ya. Jadi kalian presentasi. Nah, cukup satu kelompok itu sekitar 15 menit. Nah, kalau 15 menit berarti sekitar 15 slide ya. Nah, yang terserah kalian mau mempresentasikan apa. Yang jelas topiknya adalah metal nanokristal. Nah, sorry ya, tiba-tiba tadi internet saya nggak stabil. Ya, jadi eh, seperti ini jadinya. Oke. Nah, jadi minggu depan ya kalian yang presentasi, minggu depan kita kan kuliah kuliah terakhir di bagian sana saya ya dan kuliah terakhir sebelum kita libur panjang. Nah, lalu nanti sesudah libur panjang kemungkinan kita UTS ya. Nah, jadi makanya minggu depan kalian presentasi 15 menit topiknya adalah metal nanokristal. Oke, udah jelas ya? Jelas, Mem. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke cacat kristal. Nah, kalau misalnya kita belajar minggu-minggu lalu, ya, kristal itu artinya kan atomnya itu tersusun rapi. Jadi ada patternnya gitu ya, seperti ini nih kan ada patternnya. Nah, ini adalah bentuk kristal yang ideal. Ideal itu artinya apa? Kalian tidak ada lihat anomali di kan ini. Rapi dia, rapi. Ini juga rapi. Jadi tidak terlihat ada anomali. Nah, tapi pada kenyataannya ya kristal itu nggak akan mungkin seperti ini. Ya, nggak akan mungkin seperti yang terlihat di slide ini rapi seperti ini ya. Nah, jadi kristal itu seperti apa? Kristal itu akan biasanya seperti ini, contoh kristal yang dalam prakteknya. Jadi ada yang tiba-tiba nyungsep di sini yang bukan bagian dari atom ini. Kalau beda warna kan artinya elemen yang berbeda gitu ya. Nah, lalu ada grain boundary. Ini namanya grain boundary ya. Pertemuan dua bidang ini ya, pertemuan bidang-bidang ini kita sebut sebagai grain boundary ya. Lalu ada tiba-tiba di sini ini vacancy namanya bolong. Kenapa? Karena ini kan seharusnya ada biru di sini. Nah, tapi ternyata di sini tidak ada yang warna biru, dia lepas. Atau misalnya dia sama warna biru tetapi dia tidak mengikuti pattern dari atom di sekelilingnya. Nah, jadi inilah yang kita sebut cacat kristal ini. Nah, sekarang eh, apakah cacat kristal ini membuat membuat misalnya kalau kita punya kristal nikel 111. Nah, lalu ternyata kristal nikel 11 itu tidak tidak sempurna ya, bukan seperti yang ini. Nah, tapi ternyata dia ada grain boundary-nya seperti ini. Nah, apa akibatnya? Apakah dia tidak bisa digunakan sebagai katalis misalnya atau tidak bisa digunakan sebagai material maju yang lain? Jawabannya tidak. Justru terkadang cacat-cacatnya ini akan membantu reaktivitas dari si katalis tersebut ya. Nah, jadi inilah struktur kristal, polikristal. Nah, jadi ini ada Colin Humphreys, ini merupakan ahli nanoteknologi juga. Nah, dia menyatakan bahwa kristal itu seperti manusia ya. Nah, jadi cacat kristal itu membuat kristal itu menarik. Nah, jadi misalnya kayak kalian,
kayak kita lah ini ya. Kita tentunya kan banyak ketidaksempurnaan di kita. Nah, tapi ketidaksempurnaan di kita itu bukan berarti membuat kita jelek. Justru kelebihan dan kekurangan kita itu yang jadi identitas kita. Nah, sama seperti si kristal ini. Jadi cacat kristalnya itu justru eh, membuat itu jadi identitasnya si kristal. Oke. Nah, jadi di sini berarti eh, ini kita berbicara cacat kristal, tapi umumnya dari kalau tidak oksida, dia juga dari metal gitu ya. Nah, biasanya eh, kalau misalnya oksida atau metal gitu ada ikatan logam, ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan van der Waals. Nah, inilah 4 jenis ikatan yang ada pada padatan ya, pada padatan atau solid. Nah, jadi ini nanti akan juga menentukan bagaimana cacat kristalnya. Oke. Nah, jadi topik yang dibahas hari ini pertama jenis-jenis cacat kristal. Nah, lalu kira-kira kalau kita misalnya memanipulasi cacat kristal ini apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi pada material tersebut gitu ya? Oke. Nah, jadi ini relevansinya. Kalau misalnya kita beli berlian, ya kan? Nah, berlian itu akan semakin bagus kalau misalnya kita ada potong gitu. Potongan berlian itu yang membuat berlian itu mahal, ya. Nah, tapi cukup berbeda dengan mobil. Mobil itu semakin banyak cacatnya, semakin turun nilainya. Jadi ini bedanya cacat kristal dengan misalnya kita punya mobil gitu ya. Nah, jadi cacat kristal itu justru terkadang menambah nilai nilai jual dari si kristal tersebut. Nah, jadi aplikasinya tentu pada semikonduktor ya. Nah, misalnya contohnya kita pakai silikon, kristal silikon. Jadi kalau kita berbicara semikonduktor, nah itu memakai kristal silikon. Nah, kristal silikon itu selalu akan ada cacat pada kristal tersebut. Supaya apa? Supaya bisa bisa dimanfaatkan, gitu ya. Atau misalnya logam. Nah, logam itu kalau misalnya ornya ya kan biji logamnya itu biasanya kan harus ditempa dulu ya kan. Kenapa tujuannya ditempa? Supaya si logam tersebut makin kuat dan si logam tersebut ada elastisitasnya ya, ada elastisitasnya. Oke. Kalian saya terlalu cepat ya. Ini udah selesai dicatat. Yang mana yang perlu dicatat ya? Mungkin yang ini ya. Dari mana? Ini nggak perlu ini. Nah, ini ya perlu dicatat ya. Oke, coba dicatat. Kalau udah selesai bilang ya. Nah, ini kita belum masuk ke jenis-jenis kristal, tapi sebenarnya dari gambar ini, kalau kalian mau screenshot, nah kalian akan tahu apa jenis-jenis dari cacat kristalnya ya. Selesai nih? Ini Selesai, Mem. nggak perlu catat ya. Nah, ini ini saya rasa perlu mengingatkan kalian kembali bahwa ada ikatan logam, ikatan ionik, kovalen, dan van der Waals. Ya.
Ini bagaimana ini mahasiswa kimia? Kira-kira pengetahuannya tentang ikatan kimia cukup mumpuni atau enggak? Hmm? Kemarin saya baru nguji sidang, yang di sidang itu tidak mengerti tentang ikatan kimia. Nah, jadi kalian, apalagi kalian nondik ya, jadi pengetahuan kalian tentang ikatan itu harus benar-benar ya. Misalnya contohnya ikatan logam. Apa itu ikatan logam? Ada yang tahu? Hmm? Apa itu ikatan ionik? Kalau ikatan ionik dengan ikatan kovalen, nah itu cukup cukup mengerti lah kalian. Tapi bagaimana dengan ikatan logam? Nah, bagaimana dengan van der Waals? Van der Waals itu sebenarnya ikatan atau interaksi? Coba, ada yang bisa jelasin? Van der Waals itu apa? Interaksi Interaksi. Interaksi bagaimana, Sultan? yang bergantung pada jarak antara atom atau molekul kan. Em, contohnya yang mengalami interaksi van der Waals apa? Apa contohnya? Hmm? Ada yang tahu? Nah, itu masuk saya. Kalian kan nondi ya, jadi harus harus lebih tahu. Mungkin kalau anak anak nondi, anak nondi pun sebenarnya nggak tahu ya karena bakal jadi guru, bakal mengajarkan ini ya eh, mahasiswa nodik. Tapi apalagi kalian ya, kalian yang kimia, kimia murni. Nah, ini hal-hal yang harus kalian ingat gitu ya. Hmm. Kalau ikatan logam apa itu? Hah? Kenapa Hai Rahma? Apa ikatan logam? Ikatan yang terjadi ketika atom logam itu kehilangan beberapa elektronnya. Jadi Hmm. membentuk yang positif atau katian. Hmm. Ikatan logam ya. Apa bedanya dengan ionik? Antara ionik dengan logam. Nah, jadi maksudnya kalau jawaban Rahma seperti itu, jadi kira-kira beda ikatan logam dengan ikatan ionik apa gitu. Nah, jadi makanya hal-hal seperti itu yang kalau menurut saya bukan bukan mau mempermalukan kalian, bukan ya. Saya lebih mau supaya kalian eh, lulus nanti ya kita nggak apa maksudnya bahwa memang sudah layak lulus gitu ya. Oke, karena kalian tahun tahun ini udah mau sempro, benar nggak? Yang artinya tahun depan kalian sudah penelitian. Hmm. Begitu selesai penelitian, berarti kan sekitar tahun depan kalau lancar tahun depan pas kalian sebagian dari kalian udah lulus, benar nggak? Nah, udah sidang kan? Jadi itu hal-hal yang harus kalian kuatkan. Ini kan basic ini kan, hal-hal dasar yang harus kalian kuatkan. Nah, terus kalian lihat kan semua mata kuliah ini baliknya nanti ke ya ini ikatan-ikatan ini, ya kan? Oke. Nah, ini mau dicatat? Ini nggak usah lah ya. Nggak usah dicatat. Oke, ini juga nggak usah. Nah, ini perlu ya bahwa ada dua jenis ya ada kenapa ya pertama kristal silikon ini eh, walau kalau digunakan dalam perangkat semikonduktor, nah dia itu kadang-kadang ada diintroduce. Makanya kadang-kadang ada kan kalau kalau di semikonduktor itu ada istilahnya pengotor. Nah, ingat nggak kalian pengotor kan? Eh, dia di dope. Nah, di dope itu kan artinya dimasukkan pengotor. Nah, pengotor itu juga meningkatkan kapabilitas si semikonduktor ini. Nah, juga untuk logam. Logam itu kan biasanya untuk supaya kita gunakan itu biasa ditempa, ditempa, ditempa. Kalau misalnya kita mau buat pisau gitu. Nah, kan bukan oh ya ini udah enggak, ini kan digerindal lah, ditempa lah supaya apa? Supaya pertama dia elastis, terus supaya dia kuat, supaya dia tajam gitu. Nah, inilah dia kenapa
cacat kristal itu perlu dalam pembuatan semikonduktor atau ya ini penempaan logam ya. Oke, ini selesai? Selesai, Mem. Oke. Nah, jadi sekarang ini intinya ya, cacat kristal itu kita nggak mengubah komposisi. Nah, ini intinya. Jadi cacat kristal tidak mengubah komposisi material, tapi kita hanya memanipulasi si kristal tersebut. Nah, manipulasinya dalam arti bentuk. Tapi komposisi dari si kristal tersebut tidak tidak berubah ya. Oke. Biar kita masuk ke klasifikasi cacat kristal. Masuk kita ke klasifikasi cacat kristal. Oke. Nah, yang pertama itu adalah vacancy dalam bahasa Inggrisnya atau cacat titik. Nah, apa itu vacancy? Vacancy itu ketika misalnya ada satu baris atom, nah tiba-tiba di tengah ada hilang satu atomnya. Ya, ada hilang satu atomnya. Jadi ini cacat titik ini atom hilang. Atom hilang. Nah, contoh-contoh cacat titik ini ada lowongan kisi atau lattice vacancy. Nah, ada substitusional. Substitusional itu kalian ingat kemarin kan tadi kan ada yang merah tiba-tiba. Nah, itu berarti substitusional atau ada kotoran interstitial, interstitial impurities dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini nanti jenis-jenisnya ini bakal keluar di ujian ya. Jadi kalau bisa kalian pahami. Nah, lalu ada interstitial mandiri atau self interstitial. Nah, jadi inilah contoh-contoh dari cacat titik. Nah, saya kan selalu cerita dulu kan saya kuliah waktu saya sekolah, penelitian saya adalah Siria ya. Siria itu adalah cerium oxide. Nah, ketika proses pembuatan eh, tin film dari cerium oxide ini saya lakukan pada suhu tinggi ya, pada suhu tinggi sekitar seribuan Kelvin ya, seribuan Kelvin. Nah, ketika dipanaskan pada suhu tinggi itu sebagian dari oksigennya itu ada lepas dari permukaan. Nah, jadi makanya ketika lepas itu namanya oksigen vacancy. Nah, jadi pada permukaan oksida logam itu sering terjadi ada namanya oksigen vacancy. Nah, oksigen vacancy itu berarti adalah cacat titik. Karena vacancy kan, karena dia ada satu yang lepas, atom oksigen yang lepas. Nah, ketika atom oksigen itu lepas, terkadang itu membantu proses ketika si Siria itu menjadi support untuk bahan aktif. Nah, Siria itu kan dia bukan sebagai katalisnya, tetapi dia sebagai support. Jadi di atas permukaan Siria itu kita letakkanlah si katalis tersebut ya. Misalnya contohnya nikel, palladium ya, atau misalnya kobalt. Nah, itu semua adalah logam-logam aktif yang bisa dijadikan katalis. Nah, jadi ketika kita letakkan, nah jadi oksigen vacancy itu membantu penyebaran si nikel itu pada permukaan si Siria. Nah, jadi makanya eh, cacat titik ini terkadang membantu distribusi dari katalis misalnya yang mau disupport pakai pakai oksida. Nah, sehingga dia terdistribusi dengan merata gitu. Jadi jadi dia bukan misalnya hanya mau di terasnya aja, nah tapi dia jadi terdistribusi dengan merata. Oke. Ini udah selesai dicatat Selesai, Mem. saya. Nah, lalu ini ada cacat linier. Cacat linier ini biasanya kita punya ada atom ya, tiba-tiba dia ada yang posisinya tidak teratur. Nah, ini contoh cacat linier ini adalah dislokasi sekrup atau
edge dislocation. Ya, dislokasi sekrup atau edge dislocation ya. Sudah? Oke. Nah, lalu ada cacat planar. Nah, cacat planar itu adalah kalau ada pertemuan antara bidang ya. Jadi misalnya contohnya batas butir, grain boundary, kesalahan susun. Nah, dalam bahasa Inggris ini namanya stacking faults atau permukaan luar gitu atau external surfaces. Ya. Oke, selesai? Dicatat? Oke. Udah, Mem. Udah ya. Nah, ini kan. Jadi berarti sekarang kita mau melihat ya bagaimana cacat kristal tersebut ya. Nah, ini. Nah, pertama ini apa tadi? Cacat titik. Ini dia contohnya cacat titik ini. Ya, cacat titik atau kita sebut sebagai point defect. Nah, jadi ini kan ini yang baris pertama dengan kolom pertama dengan kolom kedua ini kan ini masih sedikit rapi. Tapi begitu dia di tengah ini ada satu yang hilang atomnya, ya, ini kan jadi bergeser sedikit. Makanya ini nggak lurus. Kalau kita tarik di tengahnya kan nggak lurus di bagian yang ini, ya. Juga seperti ini kan kalau baris di barisnya juga kan baris pertama kolom pertama kedua ini masih masih baris ini satu dua ini masih rapi, tapi begitu yang ketiga dia sudah ada perbedaan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai cacat titik. Jadi berarti di sini eh, ini yang paling sering terjadi cacat titik. Kenapa? Karena dia eh, cacat titik ini panas terlalu tinggi pun kita buat material kita, biasanya dia akan jadi cacat titik ya. Nah, panas terlalu tinggi ya. Oke. Jadi Mem, cacat titik ini sama nggak Mem sama cacat Frankel? Cacat apa? Frankel. Iya Mem. Oh, cacat Frankel nanti kita akan pelajari lagi. Ini siapa Oh, tadi yang nanya ini? tiga Mem. Ega. Oh, Ega kok bisa tahu cacat Frankel? Lihat di jurnal Mem. Oh, lihat di jurnal ya. Nah, cacat Frankel itu nanti kita ada saya jelaskan ya. Nanti ada khusus gitu ya. Eh,
cacat Frankel itu ada nanti ada dua jenis kan. Beda cacat Frankel dengan cacat apa slow stand lupa saya namanya. Tapi nanti nanti ada ya. Nah, jadi pelan-pelan dulu ya, Ega. Ega kan? Iya, Ega. Mem. Oke, nanti nanti kita jelaskan ya. Memang nanti akan ada di sini cacat Frankel ya. Oke. Oke, ini udah selesai? Sudah? Oke. Nah, lalu eh, ini tadi saya bilang cacat titik atau vacancy ini terjadi pada suhu tinggi. Nah, jadi kan kalian kalau misalnya nanti kalian perhatikan, kalian membuat material kalian itu selalu membutuhkan suhu tinggi. Nah, kalian taruh di oven pada suhu tinggi. Misalnya kalian bikin apa adsorben dari misalnya contoh simpelnya aja misalnya dari karbon. Nah, karbonnya itu kan kalian panaskan pada suhu tinggi, ya kan? Nah, itu biasanya kalau kalau misalnya pada suhu tinggi itu akan menimbulkan lowongan atau cacat ya vacancy, nah, cacat titik. Nah, jadi lowongan ini biasanya memang itu yang paling sering terjadi. Vacancy ini yang paling cacat yang paling sering terjadi ya, karena selalu kita berhubungan dengan eh, suhu tinggi. Sabar ya Ega, ntar lagi nanti kita pelajari cacat Frankel, oke? Mem. Oke, selesai nih? Belum? Selesai, Mem. Oke, nah sekarang kita mau mempelajari. Jadi kalau misalnya kita punya vacancy, bisa nggak kita hitung berapa jumlah vacancy-nya? Karena terkadang ada gunanya juga, terutama kalau kita mempelajari penelitian-penelitian yang fundamental gitu ya. Jadi bisa kita hitung. Kenapa? Karena kan kita tahu tadi si vacancy ini terjadi karena perbedaan suhu, karena suhu yang tinggi. Nah, jadi kenapa seperti itu? Berarti kalau semakin tinggi suhu, semakin ada energi si atom ini bergerak bergerak bebas. Nah, dia karena dia bergerak, berarti ketika dia berpindah, ada lowongan pada kristal. Jadi makanya di sini kita bisa hitung ya. Nah, hitungnya bagaimana? Nah, hitungnya kita menggunakan rumus. Yang pertama itu kita perlu tahu ada terminologinya adalah NV. Nah, NV ini adalah jumlah lowongan atau jumlah vacancy. Nah, si NV ini dia berbanding lurus dengan suhu ya. Jadi begitu begitu suhu dia makin tinggi, NV juga makin tinggi. Nah, hubungannya itu secara eksponensial. Jadi artinya dia drastis ya. Nah, kalau misalnya lurus saja kan ya dia biasa gitu, tapi ini dia secara eksponensial. Nah, kalau kalian ingat lagi, NV ini dihitung menggunakan persamaan distribusi Boltzmann. Jadi balik lagi kita ke kinetika dulu. Ke kinetika itu kalau persamaan distribusi Boltzmann itu kita menghitung apa? Energi apa? Persamaan distribusi Boltzmann. Energi aktivasi ya. Nah, energi aktivasi itu ditentukan dengan menggunakan persamaan distribusi Boltzmann. Nah, karena si NV ini ada kaitannya dengan suhu, jadi kita bisa gunakan persamaan distribusi Boltzmann.
Selesai nih? Udah? Oke. Nah, ini rumusnya. NV jumlah kisi atau jumlah vacancy sama dengan jumlah vacancy. NV itu adalah jumlah vacancy sama dengan NS. NS adalah jumlah kisi eksponensial dari negatif EV dibagi KBT. EV itu adalah berapa kira-kira energi yang kita butuhkan untuk membentuk situs kosong dalam kristal yang sempurna. Nah, KB adalah konstanta Boltzmann. Ya, jadi ini kan mirip dengan rumus energi aktivasi karena EV ini ya hampir sama dengan energi aktivasi karena energi aktivasi kan energi yang dibutuhkan energi minimum yang dibutuhkan agar suatu reaksi bisa berlangsung ya kan. Nah, EV ini bedanya dia energi yang berapa besar energi yang kita butuhkan supaya terbentuk satu vacancy. Itulah dia EV. Oke, selesai nih? Selesai? Selesai. Selesai Rami? Hai Rami? Selesai, Mem. Oke. Nah, jadi berarti kita misalnya lihat tembaga atau copper. Nah, copper itu kalau pada suhu kamar dia biasanya vacancy-nya itu ada 10 pangkat 15 atom per kisi. Sebentar ya. Ibu saya nelpon. Bentar. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kita bisa lihat, kita bandingkan ya. Pada suhu kamar, si tembaga ini, copper ini, dia itu vacancy-nya 10 pangkat 15 atom per kisi. Ya. Nah, tapi begitu suhu tinggi di bawah titik leleh, berarti maksudnya berapa titik lelehnya? Nah, di bawah titik leleh itu kita naikkan suhunya, berarti kan si covernya belum meleleh kan ya. Tapi di situ kalian lihat di sini ke satu kekosongan untuk 10.000. Jadi bandingkan ini 1 untuk 10 pangkat 15 pada suhu kamar. Sementara suhu di bawah titik leleh itu 1 untuk 10.000. Ya, jadi benar-benar di sini eh, berbeda sekali. Makanya kan dia eksponensiali berbanding eksponensial dengan antara jumlah eh, jumlah situs kosong dengan suhu. Jadi dia hubungannya secara eksponensial. Oke. Oke. Nah, jadi ini kita lihat di sini, ya kan? Misalnya posisi awalnya ini seperti ini, ya kan? Nah, di sini dia posisi awalnya. Berarti yang ini ya, atom yang ini. Nah, ini EM, EV tadi itu energi yang kita butuh, energi yang minimum yang dibutuhkan agar si atom ini bergerak dari satu posisi ke posisi lain. Nah, jadi kalian lihat di sini, nah, begitu kita naikkan, nah, dia bergerak sedikit, nah, baru langsung ketika dia berpindah ini, tadinya di sini situsnya, nah, dia jadi di sini situsnya. Ya. Jadi dia kalian bisa screenshot gambarnya ini. Jadi kalian bisa lihat bahwa ada perpindahan. Nah, jadi dia awalnya di sini berpindah dia antara dua atom ini sehingga yang tadinya vacancy-nya ada di sini,
dia jadi berpindah ke sini. Nah, tapi persyaratannya energinya minimum harus memenuhi nilai AM. Ya. Ini namanya difusi atom, proses difusi atom. Oke, selesai? Oke. Nah, lalu sekarang berarti kita sudah tahu jumlahnya ya, jumlah vacancy. Nah, lalu sekarang kita juga bisa tentukan seberapa sering vacancy-nya berpindah. Nah, ya. Nah, jadi berarti kalau eh, jumlahnya bisa kita hitung, nah lalu kalau seberapa sering berarti kita ada kaitannya bahwa atom itu harus punya energi untuk berpindah, ya kan? Nah, artinya berarti kita harus panaskan. Makanya tadi kan saya sebutkan vacancy itu terbentuk kalau si material tersebut kita panaskan. Karena dengan kita memanaskan berarti kan kita supply energi ke atom tersebut sehingga atom itu dengan lincah bisa bergerak gitu ya, bergerak. Nah, di sini tadi ada AM kan. AM itu kita sebut sebagai energi aktivasi untuk gerakan vacancy tersebut, ya. Oke. Nah, frekuensinya ya itu akan bergantung pada bagaimana kaitannya antara energi termal rata-rata dan energi aktivasi, ya. Nah, jadi di sini berarti eh, energi termal rata-rata atom itu biasanya memang jauh lebih kecil dari energi aktivasi. Makanya kita perlu memanaskan sehingga si energi aktivasi bisa terlampaui dan eh, si atom itu bisa bergerak ya. Oke. Nah, jadi ini rumusnya. Ini namanya kemungkinan fluktuasi probabilitas ini sebenarnya probabilitas dari fluktuasi atau frekuensi lompatan. Nah,
RJ itu adalah frekuensi lompatan, lalu R0 ini adalah frekuensi getaran atom, ya, frekuensi getaran atom. Nah, jadi RJ sama dengan R0 eksponen dari negatif EM dibagi KBT. Nah, jadi mirip juga dengan persamaan Arrhenius, ya. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa ini kenapa ini mirip, karena frekuensi lompatan itu juga bergantung pada suhu. Nah, dan juga ada harus energi minimum yang dilampaui agar si atom itu melompat dari satu posisi ke posisi yang lain, ya. Oke, selesai nih. Nah, jadi sekarang kita masuk lebih jauh, ya. Kita sekarang mau mendalami cacat titik ini. Nah, nanti baru kita masuk ke cacat Frankel, ya. Nah, interstisial ini berarti artinya kita ada atom yang reguler. Nah, tiba-tiba di atom reguler itu eh, nggak seharusnya ada atom, tapi tiba-tiba ada atom. Nah, interstitial ini dia bisa self interstitial atau interstitial mandiri. Nah, ini kalau self interstitial berarti yang atom yang tidak seharusnya nyempil di baris tersebut dia sama dengan atom di sekelilingnya, ya. Nah, jadi ada self interstitial. Lalu berarti ada eh, yang bukan self interstitial. Nah, tapi untuk self interstitial ini kalian bisa lihat ada persyaratannya. Nah, self interstitial itu biasanya energi yang dibutuhkan untuk terjadinya self interstitial itu lebih besar, ya, lebih besar energinya. Nah, jadi karena itu eh, biasanya self interstitial itu lebih sedikit, karena dia membutuhkan energi yang besar untuk terbentuk. Nah, karena dia membutuhkan energi yang besar berarti tidak sembarangan terjadi, ya. Makanya di sini selalu disebutkan bahwa biasanya konsentrasi berarti jumlah si self interstitial ini lebih rendah dari si lowongan atau vacancy. Karena vacancy kan kita naikkan aja temperaturnya pasti ada terjadi. Tapi kalau self interstitial ini karena dia energinya lebih tinggi dari si vacancy, ya tentunya makanya dia lebih jarang terjadi. Oke? Buat aja nanti di catatan kalian. EI, EI itu berarti interstitial itu lebih besar dari EF. EF adalah E vacancy. Nah, akibatnya memang konsentrasi dari si interstitial, self interstitial itu lebih rendah dibandingkan dengan eh, konsentrasi dari si vacancy atau lowongan. Ya, buat aja di catatan kalian kan EI lebih besar dari EV sehingga NI, nah, jumlah dari interstitial lebih kecil dari NV. Nah, ya.
Nah, apa-apa aja yang kita sebut sebagai substitutional impurity. Nah, ingat ya, jadi ada self-interstitial, berarti dia mandiri sama dengan atom di sekitarnya. Nah, tapi ada juga yang pengotornya berbeda. Nah, kalau yang pengotornya berbeda itu ada yang kita namakan substitutional impurity. Nah, substitutional impurity ini contoh-contohnya adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen. Nah, inilah yang kita sebut sebagai substitutional impurity. Nah, eh, jadi biasanya pengotor ini terkadang dia membuat kisi dari atom tersebut, kisi dari kristal tersebut terdistorsi. Ya, jadi kalau misalnya ada ketidakmurnian itu, jadi akibatnya si kisi atom itu terdistorsi. Nah, kalau terdistorsi itu ada beberapa efeknya. Kalau misalnya karbon ini sebenarnya salah satu contoh pengotor yang tidak kita inginkan, ya. Kita nggak mau sebenarnya kalau karbon. Tapi kalau misalnya oksigen, hidrogen, itu nggak apa-apa. Oksigen malah bagus untuk support dari katalis, ya. Nah, tapi kalau karbon, begitu karbon udah ada di permukaan nikel, misalnya kita mau pakai nikel sebagai katalis. Nah, karbon ternyata karbide, biasanya dia dalam bentuk karbide, muncul di permukaan nikel. Nah, itu berarti nikelnya udah nggak bisa kita pakai lagi. Ya, nah jadi makanya memang untuk substitutional impurity ini ada yang sengaja kita introduce ke kristal kita, ada yang kita nggak mau. Nah, contohnya yang nggak kita mau itu adalah karbon. Nah, kita harus usahakan jangan ada karbon pada permukaan katalis kita. Kenapa? Karena itu akan mengganggu. Artinya kalau ada istilah di katalis ini namanya, kalau katalis itu udah nggak bisa dipakai lagi, namanya katalisnya sudah teracuni. Nah, berarti kalau misalnya karbon ini sudah ada di permukaan katalis, berarti katalis itu sudah teracuni. Nah, akibatnya dia tidak bisa kita pakai lagi. Ya, tapi ada juga misalnya pengotor yang mengganggu distorsi, tapi ternyata materialnya itu dia semakin tahan panas. Nah, seperti yang saya pelajarin itu misalnya cerium oxide. Nah, cerium oxide itu dia eh, tidak tahan suhu tinggi. Tapi begitu waktu itu saya masukkan, saya ganggu distorsi dari si kisi dari Syria itu dengan menambahkan sedikit ya, sedikit Mn, manganis. Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya ketika saya panaskan si cerium oxide yang sudah dikotori dengan manganis itu, dia jadi tahan panas. Nah, jadi makanya substitutional impurity ini ya, dia ada yang bagus ya, contohnya tadi Mn pada pada cerium oxide, tapi kalau karbon pada katalis itu nggak kita ingini ya. Nah, ini dia representasi dari cacat kristal, cacat titik ya. Yang empat ini, yang satu itu kita sebut sebagai vacancy atau lowongan. Yang dua kita sebut sebagai self interstitial. Yang tiga ya, yang mana yang dua? Ini yang dua self interstitial ya kan? Kan sama dia warnanya dengan atom sekitarnya. Artinya memang dia adalah interstitial yang mandiri ya. Nah, sementara yang tiga ini kita sebut ketidakmurnian, berbeda dia kan? Nah, ketidakmurnian. Yang keempat kita sebut sebagai pengotor substitusi. Nah, jadi dia kalau ketidakmurnian itu memang dia kecil biasanya ya. Nah, bedakan dengan pengotor. Pengotor dia lebih besar. Malah ini yang lima, pengotor yang lima ini lebih besar atomnya daripada yang sekitarnya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada panah-panah ya. Panah-panah ini berarti menunjukkan tekanannya. Berarti kalau dia untuk yang empat ini, berarti tekanannya itu dari sekelilingnya ke dalam. Nah, tapi yang lima ini dari pengotornya ini keluar dia tekanannya. Nah, ini yang akan menyebabkan distorsi
pada si permukaan katalisnya. Nah, kalau yang ini unik ya, dia yang self interstitial, dia diagonal gitu. Tekanannya diagonal. Ini kan beda dia kan lurus gini. Nah, tapi ini dia secara diagonal. Nah, juga ini ya. Nah, ini juga secara diagonal. Nah, kalau lowongan dia malah dia ke dalam ya. Nah, hampir sama dengan yang ini. Nah, dia ke dalam dia tekanannya. Nah, inilah dia representasi dari cacat titik. Nah, coba kalian screenshot ya. Nanti kalau di ujian saya bilang, coba gambarkan jenis-jenis cacat titik. Nah, bisa nggak kalian gambarkan? Ya. Nah, jadi ini makanya saya bilang kita di sini kelas yang sekarang, kelas nanoteknologi, kita banyak menggambar ya. Nah, jadi nanti coba kalian screenshot. Nah, pastikan kalian tahu bagaimana menggambar vacancy, bagaimana menggambar pengotor substitusi, bagaimana menggambar ketidakmurnian ya, bagaimana menggambar self interstitial. Oke, selesai nih? Sudah di screenshot? Oke. Nah, jadi berarti di sini tadi kan yang panah itu ada distorsi ya, distorsi. Nah, distorsinya itu ya tergantung ya. Nah, di sini kan sudah jelas ya. Kalau yang dua ini dia keluar diagonal, kalau yang satu dia masuk ke dalam ya, menuju ke vacancy-nya. Nah, kalau si ketidakmurnian ini dia juga diagonal, tapi dia ini tekanannya lebih kecil ya, lebih besar yang ini. Nah, yang ini yang paling besar tekanannya ya, dia karena keluar gini dan dia atomnya lebih besar. Oke. Nah, sekarang kita masuk kristal ionik. Nah, inilah baru kita masuk ke cacat Frankel tadi. Kenapa? Cacat Frankel itu ada kaitannya dengan kristal ionik. Berarti ada kaitannya dengan kation dengan anion. Jadi misalnya kita punya garam dapur. Garam dapur itu kan berarti ada kation dan ada anionnya, ya kan? Ada Na+, ada Cl negatifnya. Nah, berarti kalau cacat kristal itu biasanya karena ada gaya kolom. Nah, gaya kolom yang besar. Nah, gaya kolom yang besar itu membuat ada ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan. Jadi akan ada dua jenis cacat pada kristal ionik namanya cacat Frankel dan cacat Schottky. Nah, jadi Frankel defect and Schottky defect ya. Sudah ini? Sudah dicatat? Sudah? Oke. Nah, ini kita lihat. Yang satu ini kita sebut sebagai cacat Frankel. Yang dua ini kita sebut cacat Schottky. Ya, Schottky. Nah, cacat Frankel ini kita perhatikan. Jadi cacat Frankel ini adalah ada interstitial, ada vacancy. Nah, di sini dia interstitial kan, harusnya kan hanya satu yang putih kecil ini. Tapi di sini ada dua. Nah, tapi di sini jadi kosong. Nah, jadi cacat Frankel adalah pasangan antara si lowongan vacancy dengan interstitial. Sementara cacat Frankel itu, kalau kalian lihat di sini kan ini harusnya ada anion kan. Ini kan anion, kation, anion. Nah, lalu di sini anion, kation, anion. Nah, cacat Schottky itu pasangan yang lowong itu adalah anion dan kation. Nah, jadi berarti ada kation dan anion yang hilang. Nah, itu kita sebut sebagai cacat Schottky. Ya. Udah jelas ya Ega? Ega tadi yang bertanya kan? Sudah, Mem. Nah, jadi itu bedanya cacat Frankel dengan cacat Schottky. Memang ini cacat Frankel dan cacat Schottky ini juga berarti adalah cacat titik juga ya. Tetapi dia khusus untuk ikatan ionik.
senyawa dengan ikatan ionik yang artinya ada kation dan anionnya. Nah, jadi kalau Cacat Frankel, saya ulangi lagi, dia ada pasangan lowongan dengan interstitial, tapi tidak dijelaskan. Jadi berarti ini lowongan ini yang hilang adalah kation, tapi kation yang hilang ini dia pindah ke sini. Nah, jadi dia berarti bertambah kan di sini satu kation, harus kan hanya ada satu kationnya, tapi jadi dua. Nah, jadi Cacat Frankel itu ada interstitial, ada lowongan, tapi si kationnya yang seperti itu. Nah, lalu Schottky ini kalau kita lihat dua-dua ada lowongan, ya kan? Ada sepasang lowongan. Tapi satu itu yang lowong akibat hilangnya anion. Ya, ini kan harusnya anion di sini. Satu itu lowong karena hilang kation. Jadi itu perbedaan antara Cacat Frankel dengan Cacat Schottky. Ya. Udah jelas ya? Ya. Udah, coba kalian screenshot yang ini gambarnya. Nah, nanti kalau saya minta kalian menggambar skematik Cacat Frankel, Cacat Schottky, saya harap kalian bisa. Oke? Lalu buat penjelasan bahwa Cacat Frankel ini pasangan lowongan dan interstitial. Nah, sementara Cacat Schottky ini adalah sepasang lowongan kation dan anion. Jadi ada lowongan tapi lowongannya adalah pasangan kation dan anion. Oke. Selesai ini? Selesai ya? Selesai, Mem. Selesai ya? Oke. Nah, jadi berarti si Cacat Frankel ini ya, ini penjelasan yang tadi ada ion positif lalu interstitial kation. Jadi yang kosong itu tapi tidak bisa juga itu tadi contohnya kan kation-kation kan. Nah, kation yang hilang, kation yang berpindah. Tapi juga bisa juga ion yang berpindah, anion yang berpindah, lalu anion interstitial. Jadi tapi karena anion ini besar makanya lebih jarang, makanya tidak dibuat skematiknya di sini ya. Karena kan tentunya energinya anion untuk bergerak itu lebih besar ya. Nah, karena energinya lebih besar makanya lebih jarang terjadi eh, kalau kita punya Frankel, Cacat Frankel yang merupakan anion. Ya. Nah, itu kan masuk akal kan. Kalau kecil kan dia lebih gampang bergerak. Kation itu kan kecil. Nah, lebih gampang bergerak. Tapi kan anion lebih besar. Nah, otomatis dia lebih susah bergerak. Ya. Sudah ini? Udah ya? Oke. Nah, jadi ini Frankel dan Schottky ini dia biasanya nggak bisa berjauhan. Kalau kalian perhatikan ini kan dia dekat ini kan. Nah, dekat kan dia kan. Nah, ini seperti kayak diagonal gitu. Nggak akan mungkin di sini dia tahu-tahu di sini dia gitu. Nggak mungkin ya. Nah, dia pasti selalu berdekatan. Kenapa? Karena energi tadi ya. Energi tadi juga eh, karena daya tarik kolom tadi ya, kuatnya daya tarik kolom itu. Nah, jadi makanya selalu dia berdekatan, nggak akan mungkin dia berjauhan si Cacat Frankel atau Cacat Schottky ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dislokasi. Nah, dislokasi itu berarti dia ada perubahan gitu ya, perubahan alur. Nah, ini biasanya terjadi kalau kita tempa material kita. Misalnya logam itu kan kita pukul supaya dia bagus. Nah, itu biasanya ketika proses penempaan logam tersebut, itu ada terjadi dislokasi ya. Nah, jadi kenapa kita perlu dislokasi ini supaya logam kita itu nggak rigid ya, nggak rigid.
nggak apa dia supaya dia lebih apa lebih fleksibel. Misalnya kita lihatlah kita punya di rumah kita untuk besi-besi itu kan kalau untuk di jendela itu kan maunya cantik gitu kan dibengkokkan. Eh, Selain melindungi supaya orang nggak bisa masuk, tapi juga ada unsur artistiknya. Nah, supaya besi seperti itu makanya ditempa, nah sehingga ada yang namanya deformasi ya, deformasi. Oke. Nah, ini ada 3 ilmuwan, nah, namanya Taylor, Orowan, dan Polanyi. Nah, 3 ilmuwan ini mereka yang menemukan dislokasi, cacat kristal dislokasi pada tahun 1934. Nah, jadi sebenarnya udah cukup lama diketahui ya. Jadi inilah dia namanya eh, si Taylor, Orowan, dan Polanyi. Ya. Nah, dislokasi ini bagaimana? Dislokasi ini berarti misalnya tiba-tiba ada bidang kisi yang seharusnya nggak ada di situ, tiba-tiba ada gitu. Jadi ada perbedaan gitu ya. Kalian nggak akan mengerti kalau tidak kita tunjukkan gambarnya. Nah, ini seperti ini. Ya, ini biasanya kan secara ideal dia seperti ini. Nah, ini dia jadinya gini. Nah, inilah dislokasi itu. Nah, proses dislokasi ini menyebabkan metal kita itu nggak rigid, ya. Logam kita itu dia jadinya lebih fleksibel, makanya bisa dibentuk, ya. Inilah dia dislokasi. Oke. Nah, eh, ini juga contohnya. Ini kan ideal. Tapi setelah penempaan dia jadinya maju ke sini. Nah, ini maju ke sini. Nah, jadi dia ada di sini dia nggak lurus ya, dia gini. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai deformasi. Nah, tapi apakah ini komposisi logamnya berubah? Tidak. Komposisi logamnya tidak berubah, tetapi justru ini eh, dia permukaannya terlihat berbeda, nah tapi dia jadi lebih fleksibel, jadi tidak merusak ya. Nah, ini dia. Ini namanya gerakan dislokasi ini gerakan seperti gerakan cacing ya. Nah, gerakan cacing ini kan awalnya dia lurus gini ya kan, lalu ada tekanan ke sini, ke tekanan kan. Nah ini jadi rata, nah tapi ini tetap, nah ini dia pada posisi ini dia naik gini. Nah lalu ada lagi sedikit tekanan berpindah ini kan, ini tadinya di sini sedikit berpindah sampai akhirnya dia lurus lagi. Nah, inilah kita sebut sebagai dislokasi ya. Oke. Ini nggak usah kita jelaskan lebih jauh gerakan ulat ya. Sekarang kita masuk ke planar defect ya, planar defect. Nah, planar defect ini kan kristalin yang rapi ini seperti ini. Nah, tapi kalau kalian lihat, nah ini jadi berubah seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai grain boundary. Ya, grain boundary. Kalau ini amorphous. Nah, jadi bedakan antara kristalin, polikristalin, dan amorphous. Nah, grain boundary itu ada pada polikristalin. Karena ini kan harusnya arahnya gini. Nah, tapi ini tiba-tiba berubah dia jadi gini. Nah, ini juga berubah jadi gini. Ya, nah, inilah polikristal. Ya, nah ini kita lihat ya. Ini kan rapi dia. Tiba-tiba ini berubah jadi kayak gini arahnya. Nah, ini pertemuan antara dua bidang, ini kan bidang hijau dengan bidang putih ini yang kita sebut sebagai grain boundary. Nah, grain boundary ini apa bedanya? Dia kurang padat. Kalau ini kan padat ya. Yang ini padat. Nah, tapi di sini kan ada kayak kekosongan juga gini ya. Nah, inilah namanya grain boundary. Nah, biasanya kalau dalam pembuatan katalis, nah ini ada kemungkinan katalis kita ini bisa dia landing di daerah ini. Nah, sehingga kita bisa sebut juga grain boundary ini sebagai situs aktif pada katalis. Nah, ya. Nah, situs aktif pada katalis.
Oke, nah ini juga kali ini digambar, ini namanya lari dislokasi. Jadi kalau kalian perhatikan yang biru, yang merah ini nggak sama dia arahnya dengan yang di sekelilingnya ini. Nah, jadi dia kayak ada batas. Oke, saya cepat aja ini karena ini gambar-gambar. Nah, ini juga kalau yang ini stacking fault. Nah, stacking fault ini kan dia naik-naik gini. Nah, tiba-tiba kan kalau susunan yang ini dengan yang ini agak berbeda. Jadi ketika ada pertemuan itu, nah inilah yang kita sebut dengan stacking fault. Ini juga, ini kan dia arahnya gini. Ini arahnya gini. Nah, ini tiba-tiba arahnya kayak diagonal. Nah, inilah stacking fault. Nah, ini gambar memakai mikroskop ya. Ini yang sebelah sini adalah silikon, sementara yang sebelah sini adalah silikon nitrida. Silikon nitrida. Nah, jadi dia ada 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 perbedaan arah. Nah, itulah yang kita sebut sebagai stacking fault. Ya, tunggu. Ini nggak perlu saya. Ini juga. Ya, ini nanokristalin kan. Dari mikroskop jelas kan. Inilah grain boundary itu. Ya, kelihatan jelas kan. Ini benar-benar mikroskop ya, dari mikroskop permukaan dari suatu material. Nah, ini juga. Ini kalian lihat kan ada kemiringan kan? Ada perbedaan arah kan antara ini. Nah, inilah ada batas butir namanya grain boundary. Ya, grain boundary. Jadi benar-benar semuanya unik gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, minggu depan giliran kalian yang presentasi ya. Nah, giliran kalian yang presentasi saya sudah dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 saya yang sudah presentasi, saya yang sudah menjelaskan. Sekarang giliran kalian presentasi tentang nanokristal metal. Oke. Apakah ini udah jelas nggak tentang cacat kristal? Nah, cacat kristal masuk di UTS ya. Saya bilang tadi, yang saya kasihkan kisi-kisinya tadi, mohon dipelajari ya. Bisa ya? Amin. Bisa ya? Nah, Oke. Ya. biasanya kan untuk melihat defek-defek itu kan menggunakan instrumen apa ya, Mem? Mikroskop TEM, EFM, ya TEM transmission electron microscopy, scanning electron microscopy, atomic force microscopy, lalu STM, scanning tunneling microscopy. Karena tadi kan rata-rata itu kalau nggak semikonduktor atau metal ya kan? Nah, jadi kita bisa pakai STM atau EFM. Atau kita bisa pakai TEM. Nah, TEM itu malah dia bisa tahu arahnya. Misalnya apakah arah cacat kristalnya itu 100, nah, 111. Nah, itu TEM bisa dia menentukan. Nah, jadi bisa pakai TEM, AFM, nah, atomic force microscopy, bisa STM, scanning tunneling microscopy, juga bisa SEM. Tapi SEM-nya harus SEM yang EDX ya, harus yang lebih, yang dia bisa sampai nano. Tapi biasanya kalau kita mau high resolution, resolusi tinggi, kita pakai TEM. Oke? Ada Kalau lagi? Hmm? kalau dilihat dari grafik PSA, Mem, itu bisa nggak kita dapat simpulkan adanya defek, Mem? PSA, particle analyzer. Ya, Iya, Mem. itu nggak bisa. Itu kan Hmm. particle analyzer itu dia hanya biasanya menentukan berapa jumlah. Jadi kira-kira berapa rata-rata ukuran partikel kan gitu kan? Ya kan? Tapi dia bukan bukan memperlihatkan eh, adanya jumlah dari vacancy. Vacancy itu harus dilihat dan biasanya kalau material kalian koloid ya tidak akan ada. Ya, tidak akan ada vacancy ini. Vacancy ini khusus untuk nanokristal, ya. Nanokristal, baik yang dia semikonduktor ataupun
yang metal, ya. Tapi kalau koloid tidak akan bisa ada. Nah, makanya dari tadi kan saya bilang nanokristal, kristal. Jadi cacat kristal itu hanya untuk nanokristal. Oke? Oke, Ega? Oke, mem. Baik, mem. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sampai jumpa minggu Jadi, Mem. depan. Kita minggu depan, Dan, kenapa, Sultan? mau nanya untuk pengumpulan cash method dan TR kemarin, Men. Kalian kumpulkan di ini, di Google Drive kan, saya bilang. Iya, Mem. Sudah Sultan kumpulkan di Google Drive, Mem. Berarti Berarti kirim linknya linknya. langsung ke Mem ya, Mem. Kenapa? Sultan kirim saja langsung ke Mem Ya, linknya ya, Mem. kirim ke saya. Oke? Ya Ya, udah. Mem. Sampai jumpa minggu depan. Kita luring minggu depan ya. Minggu ini kita biar relax dulu karena besok udah mulai libur ya. Oke, sampai jumpa. Bye ya.